Halo teman-teman, kalian udah tahu belum proses pembuatan minuman tradisional? Kalau belum, kita simak yuk. Tahap pertama yaitu pencabutan tanaman kunyit dan jahe. Tahap ini sangat penting ya teman, karena kita tidak boleh sembarangan dalam memanennya. Tadi saya ada di proses pencabutan. Nah, waktu saya nyabut kunyitnya itu ternyata harus tanaman itu banyak sekali isinya. Itu tahap awal dari proses kita membuat proyek ini. Kita harus memilih jahe dan kunyit yang sudah tua dan layak untuk dipanen. Tahap kedua yaitu pencucian atau pembersihan tanaman dengan menggunakan air mengalir dan bersih tentunya. Jadi jahe dan kunyitnya itu dicuci dulu pakai air yang mengalir dan pastikan nggak ada tanah yang menempel di sana. Pada tahap ini, jahe dan kunyit harus benar-benar bersih ya teman, agar tidak menimbulkan masalah bagi yang meminumnya. Kemudian, jahe dan kunyit yang sudah dibersihkan akan dipindahkan ke tempat pemotongan. Nah, pada tahap inilah jahe dan kunyit akan dipotong kecil-kecil dan ditempatkan pada nampan masing-masing. Jadi saya berperan di bagian potong-memotong. Saya memotong jahe dan kunyit. Proses pemotongannya itu nggak sulit, cukup gampang, tinggal kita iris tipis-tipis saja. Dan saya sangat suka pada bagian potong-memotong ini. Ternyata motong itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan cuma sedikit selesai semua. Untuk pemotongan kunyitnya itu tidak terlalu susah dilakukan, tapi lebih baik dia tipis-tipis daripada terlalu tebal. Nanti untuk proses pengeringannya akan lebih lambat. Setelah semua jahe dan kunyit dipotong, maka akan dikeringkan selama beberapa hari agar kadar air dalam jahe dan kunyit berkurang ya teman. Aduh, cuacanya untuk pengeringan ini mendung. Jadinya membutuhkan waktu 5 hari untuk proses pengeringan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan oven supaya cepat pengeringannya? Saatnya mengangkat jemuran kita teman. Wah, kayaknya udah kering nih teman. Astaga, ternyata jahe dan kunyitnya itu tidak terlalu kering. Soalnya udah 2 hari cuacanya mendung sekali. Waduh, bagaimana nih teman? Jahe dan kunyit kita nggak terlalu kering teman. Tapi nggak apa-apa teman. Walaupun jahe dan kunyitnya belum kering, tetap kita produksi kok teman. Teman, ini adalah tahap penggilingan. Jahe dan kunyit yang sudah kering tadi akan digiling di sini ya teman. Kita harus menggunakan sarung tangan plastik ya teman, agar produk yang kita buat tetap higienis. Oke, tadi waktu pemblenderan cukup kaget karena bunyinya. Terus agak salah teknik karena terlalu banyak taruh bahannya di sana, jadi agak kurang halus. Jadi untuk tahap yang kedua cukup bagus sih karena agak halus juga dan sesuai sama teksturnya. Setelah digiling akan menjadi serbuk seperti ini ya teman. Gilingannya jangan sampai halus ya. Inilah tahap akhirnya teman, dimana serbuk jahe dan kunyit akan dikemas seperti teh. Tapi ini bukan teh ya teman. Hehehe. Teman, produk ini diekspor ke beberapa negara loh. Wah, keren ya teman-teman. Jadi saya berperan di bagian pengemasan produk ya. Jadi ketika saya mengemas produknya memang agak susah gampang, karena ketika kita memasukkan serbuknya menggunakan sendok ke dalam pouchnya itu agak kesusahan karena sendoknya itu terlalu besar dan lubang pouchnya itu terlalu kecil, sehingga ketika kita memasukkan itu agak susah untuk masuk. Nah, itu sih yang menjadi kesulitan-kesulitan yang saya rasakan ketika mengemas produk tadi. Tadi dalam proses penyeduhan sari jahenya itu nggak terlalu sulit kok. Jadi kita hanya butuh air panas, tapi jangan terlalu panas. Jangan sampai airnya mendidih, cukup yang suhu 70 derajat Celcius. Itu supaya nanti air jahenya itu hangat dan nyaman masuk ke dalam perut. Badan kamu kedinginan.
Atau rindu hangatnya pelukan mantan? Sari Jahe solusinya. Rasakan hangatnya badanmu seperti dipeluk dari dalam. Wow. Sarja, hangatnya alami.